Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, hari ini kalian akan belajar tema 6, subtema 3, ilmu pengetahuan sosial. Apakah kalian sudah siap? Alhamdulillah kalau kalian sudah siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yang akan Bu Guru jelaskan adalah persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Nah, berikut ini adalah peta persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Nah, hasil bumi dan laut di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik itu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Pulau Papua, dan di pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Nah, apa saja sih hasil bumi dan laut di Indonesia? Hasil bumi dan laut di Indonesia sangat banyak dan sangat beragam. Ada mutiara, udang, ikan, rumput laut, minyak kayu putih, kelapa sawit, hasil hutan, tembakau, rotan, kelapa, kapuk, kina, sagu, serat, karet, pala, kopi, teh, lada, cengkeh, jagung, coklat, dan padi. Nah, hasil bumi dan laut ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia loh. Berdasarkan peta daerah persebaran sumber daya alam hasil bumi dan laut di atas, terdapat berbagai hasil bumi dan laut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia termasuk negara yang memiliki hasil bumi dan laut yang melimpah. Oke, selanjutnya adalah persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama ada persebaran hasil pertanian. Nah, apa saja sih hasil pertanian yang tersebar di wilayah Indonesia? Ada padi atau beras. Padi atau beras ini tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada jagung. Jagung merupakan hasil pertanian yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, yaitu di Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang, serta ada di Jawa Timur yaitu di Madura dan Sulawesi, di wilayah Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Selanjutnya ada ubi kayu atau singkong. Ubi kayu atau singkong merupakan hasil pertanian yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah Wonogiri, dan Yogyakarta Wonosari. Selanjutnya ada kacang tanah. Kacang tanah pun merupakan hasil pertanian yang tersebar di wilayah Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, yaitu di Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Di Jawa Barat, di kota Cirebon, kemudian ada di Bali, dan Nusa Tenggara Barat, Lombok. Nah, inilah hasil pertanian yang tersebar di wilayah Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah persebaran hasil perkebunan. Apa saja sih hasil perkebunan yang tersebar di wilayah Indonesia? Yang pertama ada tembakau. Tembakau tersebar luas di wilayah Nusantara dan Jawa. Kemudian ada teh. Teh juga termasuk hasil perkebunan yang tersebar luas di wilayah Jawa Barat, yaitu di kota Bogor, Sukabumi, dan Garut. Di Jawa Tengah ada di pegunungan Dieng Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan, serta di Sumatera Utara yaitu di Pematang Siantar dan Sumatera Barat. Kemudian kopi. Kopi merupakan hasil perkebunan yang tersebar luas di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada karet. Karet tersebar luas di wilayah Aceh yaitu di Tanah Gayo dan Alas, serta Sumatera Utara ada di daerah Kisaran, Deli, dan Serdang. Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan, Pegunungan Meratus pun memiliki hasil karet yang melimpah. Selanjutnya ada kelapa atau kopra, tersebar luas di wilayah Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.
Selanjutnya ada coklat. Coklat tersebar luas di wilayah Jawa Tengah, yaitu di Salatiga dan di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada pala. Pala tersebar luas di wilayah Jawa Barat dan Maluku. Selanjutnya ada cengkeh. Cengkeh tersebar luas di wilayah Aceh, Sumatera Utara di Tapanuli, Jawa Barat di Banten, Jawa Tengah di Banyumas, Sulawesi Utara dan Maluku. Dan yang terakhir ada lada. Lada termasuk hasil perkebunan asli Indonesia yang tersebar luas di wilayah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, inilah hasil perkebunan yang tersebar luas di wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah hasil kehutanan, yaitu ada kayu keriung, kayu meranti, dan kayu damar, dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian ada kayu cendana yang tersebar luas di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada rotan. Rotan tersebar luas di wilayah Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Selanjutnya, persebaran yang keempat, persebaran hasil peternakan dan perikanan. Hasil peternakan dan perikanan ini tersebar luas loh di wilayah Indonesia, yaitu ada ternak sapi. Ternak sapi tersebar luas di wilayah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lombok, dan Sumbawa. Kemudian ada ternak kuda. Ternak kuda tersebar luas di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu di Pulau Sumba dan di Sumatera Barat. Kemudian, budidaya udang dan ikan bandeng tersebar luas di wilayah pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kemudian ada tiram dan mutiara. Tiram dan mutiara ini merupakan hasil laut yang tersebar luas di wilayah Bali, Maluku, dan Papua. Nah, inilah persebaran yang ada di wilayah Indonesia, khususnya hasil bumi dan laut. Oke, selanjutnya adalah penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia beraneka ragam. Salah satunya adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Nah, berikut ini ada peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Kalian bisa lihat ya di layar kalian. Berdasarkan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang di atas, terdapat berbagai tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, timah, emas, tembaga, belerang, dan lainnya. Masih banyak lagi ya hasil tambang, ada gas alam, nikel, tembaga, batu bara, mangan, bauksit, aspal, dan lain sebagainya. Nah, hasil tambang yang ada di Indonesia ini akan tersebar luas di wilayah atau di pulau-pulau yang ada di Indonesia, yaitu di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan di pulau-pulau kecil lainnya. Oke, selanjutnya ada persebaran hasil tambang di Indonesia, yaitu ada minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi yaitu Aceh, Lok Sumawe, dan Peulak, Riau, Pekanbaru, dan Dumai, Bangka Belitung, Sumatera Selatan yaitu di Muara Enim, Jawa Barat, Majalengka, Jatibarang, Jawa Tengah, Cepu, dan Cilacap, Kalimantan Utara, Pulau Tarakan, dan Pulau Bunyu, serta Kalimantan Timur, Balikpapan, dan Sorong, Papua. Hasil tambang berikutnya adalah batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu Sumatera Barat, Ombilin dan Sawalunto, Sumatera Selatan, Bukit Asam dan Tanjung Enim, Kalimantan Timur, Sanggata, dan Papua Barat, Klamono. Oke, selanjutnya ada timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka, Sungai Liat, Pulau Belitung, Manggara, dan Pulau Singkep, Dabo. Oke, hasil tambang berikutnya ada emas. Daerah penghasil emas yaitu Aceh, Melaboh, Riau, Logos, dan Bengkulu, Rejang, Lebong.
Jawa Barat Cikotok dan Pongkor, Kalimantan Barat Sambas, dan Papua Timika. Nah, itulah persebaran hasil tambang di Indonesia ya. Bu Guru hanya mencontohkan beberapa hasil tambang yang tersebar di wilayah Indonesia. Kalian bisa mencari tahu lagi nih melalui Google atau info-info lainnya. Oke? Selanjutnya adalah tugas Bu Pena. Kalian buka Bu Pena kalian halaman 63 sampai 65. Kalian kerjakan ya latihan tersebut langsung di buku Bu Pena kalian. Jangan lupa kirimkan hasil tugas kalian kepada Bu Guru melalui WA. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajarannya sampai dengan selesai. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.